Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah microcontroller, untuk bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yaitu analog to digital converter atau yang disingkat dengan ADC. Yang pertama adalah tentang apa sih ADC itu apa? Kalau kita lihat dari kepanjangannya bahwa ADC adalah analog to digital converter. Berarti dia mengkonvert yaitu sebuah sinyal analog menjadi sinyal digital. Untuk definisinya dari sinyal analog yaitu suatu besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang dan mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktunya, atau dapat diartikan bentuk gelombangnya adalah kontinu. Ini adalah definisi dari sinyal analog. Seperti ini saya tunjukkan, ini adalah contoh sinyal analog. Ya, dia bentuknya kontinu seperti ini. Nah, dia nilainya berubah-ubah ya untuk setiap nilai waktunya. Nah, ini kan waktunya, ini time-nya. Yang sumbu X adalah time-nya, dia nilainya berubah-ubah seperti ini. Ini yang dinamakan sinyal analog. Sedangkan sinyal digital, dia hanya bentuknya seperti ini, ada high, ada low, ya. Ada 0, ada 1. Kalau 0 itu mempresentasikan 0 volt, kalau 1 mempresentasikan 5 volt. Sedangkan sinyal analog, maka kalau kita lihat besaran amplitudenya itu bervariasi. Bisa 1 volt, bisa 1,2 volt, bisa 3 volt, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara sinyal digital dan sinyal analog. Nah, kemudian apabila kita memiliki sebuah perangkat input, ya, sebuah hardware, sebuah sensor, sebuah apa ya, bentuk yang lain ya. Kalau output sensor tersebut atau output dari perangkat tersebut dia mengeluarkan sinyal analog. Nah, permasalahannya bagaimanakah sinyal analog itu dapat diolah atau dapat diambil datanya oleh sebuah chip yang namanya microcontroller. Kita kan tahu bahwa chip microcontroller itu kan bisa mengambil data atau bisa mengolah data kalau sinyalnya sudah dalam bentuk digital. Kayak kemarin, contoh misalnya kemarin kita belajar input dari push button, itu kan inputnya kan digital, kalau nggak 1 ya 0. Jadi hanya ada 2 kemungkinan itu saja. Sedangkan sinyal analog, kemungkinan nilai-nilai tegangannya pasti akan bervariasi. Bisa 0 volt, bisa 0,1 volt, bisa 0,2 volt, dan seterusnya. Nah, maka dari kasus-kasus tersebut, ya, maka diperlukan sebuah chip, sebuah IC, sebuah perangkat IC ya, yang namanya IC ADC. Jadi IC ADC itu yang bisa menjembatani atau yang bisa mengolah sinyal analog ya, input sinyal analog nanti diubah menjadi sinyal digital. Kemudian sinyal digitalnya nanti baru diproses oleh microcontroller. Nah, contoh-contohnya di sini adalah yang beberapa aplikasi ADC ya, IC ADC ya, chip IC ADC itu adalah seperti pada alat record, misalkan alat record ya, alat record digital. Jadi ini bukan menggunakan pita kaset ya, pita kaset kayak zaman-zaman dulu ya. Ini sudah menggunakan record digital, seperti menggunakan memori untuk penyimpanannya. Nah, kita tahu bahwa suara manusia, ya, suara manusia, misalkan kalau kita pasangkan atau kita berbicara dengan mic, ya, dengan mic, kemudian mic itu kita lihat sinyalnya dengan osiloskop, maka bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, ini adalah sinyal analog. Nah, kemudian bagaimanakah sinyal ini supaya dapat direcord ke dalam sebuah sistem digital? Maka sinyal ini nanti menjadi input dari sebuah IC yang namanya IC ADC. Kemudian output ADC-nya nanti baru datanya diambil
atau diolah ke chip dari microcontroller ini. Ya. Kemudian yang contoh berikutnya adalah yang umum ya, pada sensor. Di sini saya tunjukkan adalah sebuah sensor temperatur. Nah, ini adalah sensor temperatur, dia mengukur liquid ya, cairan di sini, panas di sini. Ya, di mana sensor ini outputnya adalah bentuk analog ya, tegangannya bervariasi. Bisa 0 volt, bisa 1 volt, bisa 3 volt, dan 3 volt, dan seterusnya ya. Jadi outputnya seperti ini. Nah, ini sinyal output, dan ini tegangannya ya seperti ini. Ini waktu ya. Jadi tegangannya ini akan berkoresponden dengan temperatur yang diukur. Kalau temperaturnya semakin naik, maka tegangannya juga semakin tinggi, semakin besar. Ya, kalau temperaturnya kecil, maka output tegangannya juga semakin kecil. Jadi dia variasinya seperti itu. Nah, supaya data output dari sensor ini dapat diolah oleh microcontroller, maka ya sinyal output di sini nanti analog ini akan sebagai inputan ya, sebagai inputan dari sebuah IC ADC. Kemudian IC ADC-nya nanti outputnya baru diolah oleh microcontroller. Nah, agar informasi dari sinyal analog dapat diolah menjadi protein digital, maka diperlukan sebuah perangkat yang dapat mengubah sinyal analog ke digital atau yang disebut IC ADC yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi IC ADC ini sebuah chip IC ya, sebuah chip IC. Nah, di dalam chip IC itu pada secara garis besar di dalamnya chip IC ADC itu seperti ini, ada input analog sinyal ya. Ada input analog sinyal, kemudian ada clock sinyal. Clock sinyal ini sebagai untuk apa ya, kecepatan konversinya ya, kecepatan konversinya. Kemudian ada output. Output ini sudah dalam bentuk digital. Nah, di dalamnya itu sendiri itu ada sample and hold ya. Kemudian ada analog digital conversion. Nah, ini contohnya. Bila kita memiliki sebuah sinyal analog bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini masuk ke sini. Kita sampel hold dan kemudian kita analog conversion, maka nanti bentuk sinyalnya seperti ini. Nah, jadi didiskretkan seperti ini. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Jadi ADC yang bagus ya, pengkonversian analog ke digital yang bagus itu syaratnya ya, salah satu syaratnya adalah bentuk sinyal digitalnya ini ya, bentuk sinyalnya seperti ini itu harus menyerupai bentuk sinyal analognya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, maka digitalnya juga harus apa? Mendekati ya atau menyerupai dari bentuk sinyal aslinya. Nah, misalkan kalau bentuk sinyal digitalnya ini melenceng ya, jauh dari bentuk aslinya, maka nanti otomatis datanya nanti akan banyak yang hilang, banyak yang korup. Ya. Contoh paling gampang, nah, misalkan pada alat perekam suara seperti ini. Dimana inputnya kan analog seperti ini, ya. Kemudian kalau IC ADC-nya di dalam mensampling ya, mengubah analog ke digitalnya, sinyalnya ini jauh melenceng dari sinyal aslinya, jauh dari sinyal aslinya, maka nanti yang di record, yang disimpan itu kan pasti dalam sudah bentuknya kan digital ya. Otomatis nanti kalau kita record kemudian kita play hasil recordnya, pasti nanti suara yang muncul itu pasti jauh beda dari suara yang kita record ya. Jadi paling gampang efeknya itu di situ. Benar ya. Lanjut. Nah, untuk proses konversi ADC ya, ini kita cerita sebentar tentang tahap-tahapannya ya untuk mengkonversi analog ke digital. Yang pertama adalah ada sinyal analog, di mana sinyal analog itu adalah sinyal yang berubah-ubah terhadap waktu. Ya, yang tadi. Nah, ini kan terhadap waktu. T ini time. Waktu. Ini adalah contoh sinyal analognya. Kemudian kita sampling. Kita sampling itu bisa kita gambarkan adalah sebuah saklar. Jadi ada sinyal analog masuk, kemudian kita saklar.
on off on off on off. Jadi on off-nya itu cepat sekali, on off seperti itu. Ya, kalau on off-nya cepat sekali maka akan membentuk sinyal seperti ini. Ya, on on off. Jadi yang lurus ini on, terus yang kosong ini off, on off. Jadi seperti ini. Nah, kecepatan sampling, kecepatan saklar, ya kecepatan saklar ini sangat dipengaruhi oleh clock sinyal di sini. Ya, sangat dipengaruhi oleh clock sinyal di sini. Semakin cepat samplingnya, semakin cepat kecepatan saklarnya di sini, nah, on off seperti itu, semakin cepat, maka sinyal yang dihasilkan di sini maka akan mendekati atau hampir sama dengan sinyal aslinya. Tapi kebalikan, ketika samplingnya ini terlalu rendah waktunya, terlalu besar, terlalu lama ya, maka hasil sinyal diskrit ini namanya diskrit ya. Sinyal diskrit nanti hasilnya adalah jauh berbeda dengan sinyal aslinya. Ya, kemudian kalau dari sudah menghasilkan sinyal diskrit, kemudian kita kuantitasasikan, yaitu mengubah sinyal amplitude kontinu menjadi sinyal amplitude diskrit. Jadi yang tadi ini, kayak ini ada kelebihan dikit, ya ini kurang dikit ya. Nah, kemudian sama kuantisasi dipukul rata sesuai dengan kuantisasinya. Nah, ini yang strip-strip di sini lah. Nanti disamakan, diratakan di sini. Nah, jadi yang lebih ini langsung disamakan yang bawahnya, kayak gini. Nah, kemudian kalau sudah terkuantisasi, ya yang terakhir adalah coding. Coding ini adalah mempersatukan biner. Jadi kalau sudah terkuantisasi, maka sinyal ini dikodekan dalam bentuk biner, yaitu 01, 01, 01, dan seterusnya. Yang 01 ini, data ini nanti yang akan diolah oleh chip microcontroller atau microprosesor. Sampling merepresentasikan sinyal waktu kontinu ke dalam waktu diskrit. Nah, ini diperjelas ya. Ini kan sinyal kontinunya, kalau di sampling menjadi diskrit gini, menjadi sampling n sampling n plus 1, n plus 2, n plus 3 dan seterusnya. Ya, menentukan bandwidth sinyal tercuplik. Kriteria Nyquist. Frekuensi sinyal ya PS harus dari setengah kali frekuensi sampling agar tidak terjadi aliasing. Ini maksudnya, contohnya ini paling gampang ya. Kalau frekuensi sampling ini terlalu rendah, maka kan tadi kan sudah saya jelaskan, maka sinyal diskrit yang dihasilkan kan pasti bentuknya akan jauh melenceng dari sinyal aslinya. Sehingga dibutuhkan kecepatan samplingnya itu harus lebih cepat, harus besar supaya sinyal diskritnya ini ya menyerupai dengan sinyal aslinya. Nah, syaratnya itu bagaimana? Syaratnya itu di sini disebutkan bahwa frekuensi sampling di sini itu minimal kecepatannya, frekuensi itu kan Hz atau jangan ya, kecepatan samplingnya ini itu harus minimal adalah 2 kali dari frekuensi ini. Ya, misalkan frekuensi ini ya, frekuensi terkecil, maaf ya, frekuensi terbesar dari sinyal analognya misalkan 100 Hz. Maka frekuensi samplingnya itu minimal 2 kalinya, berarti 200 Hz. Ya, 200 Hz berarti kalau jadikan periode kan ketemu waktu. Jadi waktunya adalah sekian detik. On off-nya. Kemudian kuantisasi. Ya, contohnya kita memiliki ya sinyal input 0 sampai 10 volt. Kemudian kita bagi ke dalam bentuk diskrit dengan state ya setiap 1,25 increment ya, setiap 1,25. Ya, bagaimana kita mendapatkan 1,25 volt? Nanti kita lihat slide berikutnya. Ini output state-nya. State ke 0, state ke 1, state ke 2 sampai state ke 7. Ya. Kenapa kok sampai 7? Karena di sini inputnya 0 sampai 10. 0 sampai 10 kalau kita bagi 1,2 ada 7 state. Nah, 0 sampai 125, 125, 250. Nah, terus ini semua setiap kelipatan 1,25. Nah, kemudian jumlah kemungkinan state ya converted, nah ini n sama dengan 2 pangkat n ya, n adalah jumlah kemungkinan state-nya sama dengan 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah dari bit dari analog digital converter, n adalah jumlah bitnya. Example ya, contohnya untuk 3 bit ADC berarti jumlah state-nya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nanti ini contohkan. Nah, ini ada
8 state, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 state. Kalau kita memisalkan sebuah kuantisasi ada 8 state, berarti ini bitnya ada 3 sini kan. Nah, berarti bitnya 3 karena soalnya ini kebetulan ada 8 state ya. Kemudian analog kuantitasasi size-nya itu bisa kita gunakan rumus bahwa Q ya analog kuantisasi size V max minus V min dibagi N. Kalau kita lihat kasus tadi soal ini, V max-nya adalah 10 volt dan V min adalah 0 volt. Ya, 10 minus 8. Kemudian N adalah jumlah state. Ya, jumlah state. Misalkan kita menginginkan jumlah state-nya adalah 8. Berarti analog kuantisasinya size-nya adalah 1,25 volt. Nah, kemudian encoding. Encoding itu kan pengkodean ya. Kayak gini ya, encoding. Menghasilkan sebuah bit biner. Ya, pengkodean. Ya. Tadi ini pada kasus yang sama. Yang sebelumnya ada 8 state, output state 0, 1, 2, 3. Kalau ada 8 state, berarti ada 3 bit. Nah, ini kan 2 maka 3 maka 8. Ada 8 state, berarti bitnya ada 3. Ya. Nah, bitnya ada 3, 1, 2, 3. Berarti output biner ekuivalennya ya kita urutkan aja. Output state ke 0, ya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Nah, ini adalah sudah bentuk output biner ekuivalennya. Jadi kalau posisinya pada state ini, berarti output binernya adalah 0, 0, 0. Kalau output state-nya adalah 1 ini, berarti output binernya adalah 1, 0, 0. Artinya apa? Nah, gini, saya kembalikan lagi. Kita akan memiliki sebuah sinyal analog yang besarnya 0 sampai 10 volt. Ya, 0 sampai 10 volt. Misalkan, jika ternyata sinyalnya, nah ini adalah kita memiliki sebuah chip ADC. Kita memiliki sebuah chip ADC, di mana chip ADC tersebut input sinyalnya ringnya adalah 0 sampai 10 volt. Kemudian kita kasih input, ternyata kita kasih input 4 volt. Ya, kita kasih 4 volt. 4 volt ini posisinya di mana? 4 volt posisinya berada di sini, di output state 3 ini. Karena di sini 4 volt. Nah, ya, 4 volt di sini. Nah, 4 volt kalau kita kasih input 4 volt, maka output binernya jadi berapa? Nah, gini. Nah, maka output binernya adalah 110. Jadi 11110 ini mempresentasikan ketika inputnya 4 volt yang sudah saya contohkan tadi. Ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Ini sampling rate. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Untuk sampling rate ini contoh sebuah sinyal analognya biru ini. Dan yang ini adalah sampling rate-nya. Ketika sampling rate-nya rendah sekali, ya maka hasilnya seperti ini. Nah, kan banyak yang melenceng, banyak yang korup, banyak yang data yang hilang. Nah, ini kosong, ini hilang. Seharusnya kan ini terisi, ya kan? Kan ini sinyal analognya, sinyal aslinya. Nah, ini banyak yang berlebih, ya ini berlebih, ini hilang, ini hilang. Nah, kalau sampling rate-nya itu cepat, maka hasil sinyal discrete-nya itu menyerupai dari sinyal aslinya, walaupun masih ada data yang hilang, tapi masih kalau dilihat bentuknya masih mendekati yang sinyal aslinya dibandingkan yang samplingnya terlalu rendah. Nah, untuk jenis-jenis ADC ada flash ADC, ada delta sigma ADC, ada dual slope, ada success approximation ADC. Nah, ini saya contohkan flash ADC. Nah, ini sebuah chip ADC, dalamnya itu seperti ini. Ini V-in, ini adalah input analog. Ini input analog, ini V-referensinya. V-referensinya itu bisa definisinya itu semacam input maksimalnya. Kalau misalkan V input ADC itu misalkan ringnya adalah 0 sampai 10 volt, berarti V-ref-nya adalah 10 volt. Bisa dikatakan seperti itu V-referensinya. Ya. Nah, seperti ini. Maka outputnya menjadi binary. Nah, untuk chip ADC sendiri yang sudah banyak dijual di pasaran, salah satu contohnya adalah IC ADC 0804. Nah, ini inputnya, ini adalah ini input ya, input analog.
input analog di sini. Jadi sebuah chip ADC itu pasti ada input analog. Itu yang pertama harus kita perhatikan. Pertama harus ada input analognya, pasti ada itu input analognya. Input analognya ringnya berapa? Sekian volt sampai sekian berapa volt. Ya. Nah, kalau ini differential input. Misalkan ini inputnya bisa, ini berarti inputnya bisa minus bisa positif. Misalkan bisa tegangan minus 5 volt sampai plus 5 volt. Kemudian yang kedua pasti ada referensinya. Setiap ADC pasti ada referensinya, ya, ada referensinya. Kemudian ada clocknya. Nah, ini clock. Ini untuk sampling rate-nya. Yang jadi sudah saya jelaskan sampling rate-nya di sini. Untuk sebagai input frekuensi samplingnya. Ya ini. Kemudian ada data digital. Nah, ada data digital. Data digitalnya adalah DB0 sampai DB7. DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7. Nah, ini adalah data digitalnya. Berarti kalau kita lihat, kalau data digitalnya ada 8 bit, berarti ini ADC 0804 ini termasuk ADC 8 bit. Jadi, kalau kita menggunakan chip ADC, maka pertanyaannya, ya, angan-angan kita, ADC tersebut itu berapa bit? Nah, itu yang pertama kali pertanyaan yang harus kita lontarkan, ya. Jadi kalau kita beli ADC, kalau kita pakai ADC itu ADC itu berapa bit? Nah, nanti pasti ada, nanti jumlah bit itu pasti ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, gitu. Nah, kemudian resolusi ADC. Nah, resolusi ADC adalah V full scale, ini input ya, V full scale input dibagi 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah bit, V full scale adalah ring tegangan masukan analog. Nah, V input, nah ini adalah resolusi. Nah, tadi kan saya sudah mengingatkan, sudah menjelaskan bahwa setiap kita menggunakan ADC, itu pertanyaan yang harus kita ucapkan adalah ADC itu berapa bit. Nah, ternyata jumlah bit itu pengaruhnya pada nilai resolusi. Ya, V full scale dibagi 2 pangkat N. N-nya adalah jumlah bit. V full scale adalah ring tegangan masukan analog. Nah, misalkan kalau ini, ya, inputnya ini, misalkan Vin misalkan dari datasheetnya, dari katalog chip IC ini, misalkan Vin minusnya itu minimal minus 5 volt. Kalau sedangkan Vin plus ini misalkan maksimal plus 5 volt, berarti V full scale-nya berarti 10 volt, karena dimulai dari minus 5 sampai plus 5. Jadi full scale-nya adalah 10 volt. Ya. Dan nah ini adalah rumus resolusinya. Nanti ini yang sering saya tanyakan, ya, tolong harus benar-benar diingat, V full scale dibagi 2 pangkat N. Ya. Nah, contoh di sini, tabel resolusi versus step size. Ya, untuk ADC, ini di sini VRF-nya 5 volt. VRF 5 volt berarti V full scale-nya ini 5 volt. Ya, nah, ini kan ada nama VRF. Berarti V full scale-nya adalah 5 volt. Bisa jumlah bit sebuah ADC 8 bit. Maka jumlah stepnya adalah 256. Dapat dari mana? 2 pangkat 8 dari rumus ini. Nah, ini jumlah stepnya adalah 2 pangkat 3. 3 ini adalah bit. Kalau 2 pangkat 8 ketemunya 256. Ya, nah ini 2 pangkat 8 ketemu 256. Ini juga gitu. 10 bit, 2 pangkat 10 ketemunya jumlah stepnya adalah 1024. Dan seterusnya sampai 16 bit, yaitu jumlah stepnya adalah 65.000, ya, 536. Ini bukan koma ya, titik ya, 65.000 maksudnya ini. Nah, untuk step size-nya, setiap step size, ya, setiap step size-nya ini dinamakan resolusi. Jadi resolusi ini definisinya adalah step size-nya. Ya, step size-nya. Nah, misalkan ini step size-nya adalah untuk yang ADC 8 bit, berarti 5 dibagi 256. Ketemunya ini 5 dibagi 256, 2 pangkat 8 kan 256.
ya. Ini didapat dari rumus ini. Maka ketemunya step size-nya adalah 19,53 volt. Kalau yang 10 bit ketemunya resolusinya adalah 4,8 volt, ya, dan seterusnya. Jadi step size ini menggambarkan sebuah resolusi. Semakin besar jumlah bitnya, ya, semakin besar jumlah bitnya, maka step size-nya atau resolusinya itu semakin kecil. Artinya apa? Berarti kalau kita lihat step size atau resolusi pada pada tabel ini, semakin banyak, semakin jumlah bitnya semakin besar, ya, maka output bitnya juga semakin besar, banyak maksudnya, ya. Maka step size-nya itu semakin kecil. Kalau ini kan step size-nya kan 1,25. Kalau bitnya semakin besar, maka step size-nya semakin kecil. Berarti ini ringnya semakin kecil. Jadi 0 ini, jadi output stage ini berarti ringnya ini semakin kecil. Kalau ini kan 0 sampai 1,25, bisa dikatakan besar sekali, ya. Jadi kalau kesimpulannya kalau step size ini semakin kecil, ya, atau resolusi ini semakin kecil, maka bisa dikatakan ADC tersebut semakin akurat, ya, semakin akurat, ya, dia membaca tegangan itu semakin akurat, ya. Kemudian ini adalah sebuah ilustrasi pengkonversian ADC 8 bit. Nah, ini adalah VIN ADC, berarti ini tegangan sinyal analognya. Kita mulai dari 0 satuan milivolt ini, ya, 0 milivolt, 19,6 milivolt, dan terusnya sampai 5 volt. Nah, ini data digital, ini biner, ini jumlah stepnya, ya. Kalau misalkan VIN-nya ini 0 volt, maka binernya adalah 0000, karena ini 8 bit, berarti ada 8 kabel atau 8 data. Nah, kalau input ADC 19,6 milivolt, maka data binernya adalah 1000. Nah, dari mana 19,6 ini? Ini didapat dari sini. Stepnya ini misalkan saya bulatkan saja, ya. Ya, dari sini. Jadi setiap step size-nya ini setiap kelipatan 19,6 atau 19,5. Nah, ini setiap kelipatan. Nah, misalkan kalau VIN ADC-nya misalkan 10 milivolt, dia posisinya di mana? Ya, dia posisinya ikut yang 0. Ya, dia belum begini. Nah, makanya tadi kan sudah saya sebutkan, kalau resolusinya semakin kecil, maka pembacaan analognya semakin akurat, semakin akurat, semakin presisi. Nah, dari situ penjelasannya, ya. Nah, untuk internal ADC AVR pada Atmega 8535 atau 16 atau 32, nah di sini, yaitu di dalamnya IC, di dalam Atmega ini itu sudah dibekali ADC internal, sudah ada di dalamnya di sini. Jadi kita tidak usah membeli IC ADC. Ya, di sini disebutkan ada 8 channel ADC. 8 channel ini di sini. Itu ADC 0 sampai ADC 7. Jadi ada 8 channel input ADC. Ya, tadi yang terhubung ke PA0 sampai PA7. Ya. Kemudian untuk jumlah bitnya itu ada dua opsi, ya. Kita bisa memakai 8 atau kita bisa juga memakai 10. Otomatis nanti pasti pengaruhnya di resolusi. Ya, semakin besar jumlah bitnya, maka resolusinya semakin kecil dan juga semakin presisi atau semakin akurasi. Nah, ini adalah pin RF-nya, referensinya. Nah, ini spesifikasi ADC internal Atmega. Nah, ini 10 bit resolusi, ya. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian ada 8 channel, ya, 8 input channel. Kemudian input ringnya adalah 0 sampai VCC. Misalkan VCC-nya 5 volt, berarti input ringnya adalah 0 sampai 5 volt. Nah, ini adalah blok diagram
blok diagram ADC konversinya. Ini adalah inputnya, ADC 0 sampai ADC 7. Ya, kemudian seperti ini. Kemudian ini adalah konversi logiknya di sini. Nah, ini 10 bit di AC. Nah, ini konversi logiknya. Ya, sinyal masuk ke sini, kemudian diolah di sini, kemudian data disimpan di sini. Nah, ini adalah konversi timingnya. Nah, ini untuk clocknya. Jadi untuk clock ADC internal dari Atmega ini, ya ada beberapa opsinya. Ya, ada beberapa opsinya. Ya, di sini ada clock bagi 2, clock bagi 4, clock bagi 8. Nah, clock ini sangat tergantung dari kristal yang kita pakai. Misalkan kristal yang kita pakai misalkan 8 mega, ya berarti kalau 8 mega bagi 2, berarti kita 4 mega. Berarti ADC clocknya adalah 4 mega dan seterusnya. Nah, di sini akan saya contohkan, ya saya akan contohkan mendemokan. Ini LCD. Ya, kemudian ADC-nya analognya saya gunakan ini. Nah, saya gunakan ini dari potensio. Ya, saya kasih positif. Ini saya kasih positif. Dan ini saya kasih negatif. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lebih enak ini saya kasih voltmeter. Ya, voltmeter di sini. Ini saya mati tegangannya di sini. Ya, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat program. Kita buat program. DC-nya. Nah, ini kita klik. Ini port C. LCD-nya terbuka port C. Dan analognya kita aktifkan. Nah, bagian di sini, ini analog to digital converter. Nah, ini kita centang. Nah, ini pilihan kita menggunakan 8 bit atau 10 bit. Kalau ini kita centang, berarti kita menggunakan 10 bit. Ya, kalau kita uncheck, berarti kita menggunakan 10 bit. Nah, untuk tegangan referensinya itu sendiri, tegangan referensinya itu kita mengikuti pin RF atau gimana. Nah, kalau kita tegangan referensi ADC kita pilih RF pin, berarti tegangan referensi ADC itu sangat ketergantungan dengan pin dari RF. Kalau pin RF-nya kita kasih 5 volt, berarti tegangan referensinya adalah 5 volt. Dan nah ini kita pilih RF pin aja. Kita pilih ADC. Nah, ini udah. Nah, ini sudah program read ya untuk pembacaan ADC. Nah, ini sudah terbentuk oleh software ini secara otomatis karena saya tadi sudah mengaktifkan ADC 10 bit. Nah, dan berikutnya langkah-langkah berikutnya kita buat program. Pertama kita masukkan include untuk LCD-nya. LCD-nya, kemudian kita buat LCD buffer. Nah, kemudian kita mendeklarasikan variabel integer untuk menyimpan data ADC. Data ADC misalkan data ADC. Data ADC. Nah, kemudian data ADC ini. Nah, ini data ADC. Nah, sama dengan kita lihat data ADC ini adalah untuk membaca sinyal dari ini. Nah, karena analognya ini kita hubungkan ke PA0 atau ADC 0, berarti kita gunakan read ADC kurung buka. Nah, ini channelnya, channel 0. Nah, seperti ini. Read ADC channel 0. Kenapa 0? Karena saya menggunakan ADC 0. Kalau saya gunakan ADC 1, berarti channel 1. Seperti ini kita tinggal ngubah 1 saja. Ya, dan ini kita tampilkan XY.
gunakan ini ADC, kita persen 4D, kita gunakan data ADC, tampilkan kemudian LCD push ya, LCD dan kita kasih delay sudah ini. Jadi ini sinyal analognya ya, saya baca read ADC 0 karena rangkaiannya terhubung ke ADC 0. Kemudian saya simpan di variabel data ADC, kemudian data ADC saya tampilkan ke LCD. Saya compile. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah saya compile, saya ambil ya, ini ADC. Nah, ini nggak tampil karena lah ini RF-nya harus kita hubungkan ke 5 volt. Nah, soalnya ADC-nya biar berjalan. Tadi kan settingannya kan bahwa ketegangan VRF-nya itu kan mengikuti pin RF. Belum tampil. Coba bentar. Oh, ini port D, ini ada kesalahan. Mungkin nggak mau tampil. Coba ini saya kopas ya. Saya cut. Saya bikin baru lagi ya. Maaf. Ada kesalahan tadi. Ya, saya percepat. Saya aktifkan. 11 ini port. Nah, ini port C, port C, port C. Dan LCD-nya ada semua. Mau kemudian analog digitalnya. Nah, ini saya gunakan 10 bit. Tekanan referensinya mengikuti pin RF. Nah, ini RF. Nah, pin RF-nya saya kasih 5 volt. Berarti tekanan referensinya juga 5 volt. ABC ini adalah sampel dari ADC-nya internal ini, bukan sampel dari IC mikronya. Kalau sudah, saya simpan. Sudah, nah, ini sudah code C semua. Dan ini saya kopas programnya tadi. Nah, ini ya. Kemudian yang atas saya bikin ikut LCD untuk LCD-nya. Kemudian saya deklarasikan untuk LCD-nya LCD buffer. Kemudian untuk data DC-nya. Nah, data DC untuk nyimpen ini. Sudah, saya compile. Nah, tampil di sini. Ya, sudah tampil. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah,
Nah, dia setiap tegangannya naik, nah kalau 5 volt dia 1023. Step ini adalah jumlah stepnya. Yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, karena 10 bit, maka jumlah stepnya adalah 1024. Ada 1024. Nah, di sini 1023 karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3 sampai 1023. Kalau inputnya 0 volt, maka nah, dia ADC-nya adalah 0, stepnya 0. Jadi input analog ini input analog ini akan menghasilkan data output digital di sini. Ya, nah, data digital ini nanti akan kita olah untuk sebagai kontrol ya, untuk dikalibrasi atau yang sebagainya. Ya, jadi sistem ADC itu kayak seperti itu. Ya, oke. Nah, ini. Jadi demikian untuk masalah ADC ya, pembacaan ADC ini. Nanti pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimanakah misalkan kita membuat sebuah ampermeter ya, tegangan untuk membaca input tegangan ya, atau kita bikin multitester, atau kita nanti minggu depan saya jelaskan bagaimanakah interface dengan sensor temperatur. Ya, saya akhiri untuk penjelasan materi pada kuliah hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.